Selamat siang Nusantara yang sudah bergabung di live streaming kita di YouTube ataupun di website. Wow. Halo Nusantara, masih bersama dengan kita dengan Nusantara Wedding Expo 2021 di mana kita masih dalam rangkaian hari kedua, di mana mulai hari pertama sampai hari kedua ini kita akan menyaksikan rangkaian kegiatan di main stage untuk mengisi rangkaian acara yang menemani semuanya pengunjung visitor di website www.nusantara.weddingexpo.com untuk menyaksikan booth-booth dan pameran stand-stand yang diisi oleh seluruh pengisi atau seluruh pengusaha jasa industri pernikahan yang bergabung di acara kita di Nusantara Wedding Expo 2021. Betul sekali, dan kalau misalnya seandainya 2 hari ini kalau tidak ada dukungan dari para sponsor, kayak tidak pantas kalau misalnya kita harus kita sebutkan satu persatu. Harus kita, karena kita berterima kasih pada seluruh sponsor yang bergabung dan mensupport kita di acara ini. Yang pertama, kita akan berterima kasih kepada Harper Hotel MT Haryono Jakarta. Yang kedua, yang telah menyediakan tempat. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah Talenta Wedding Organizer. Yang ketiga, Toko Broadcast. yang keempat, The Mustage, Kompas, dan seterusnya. Asosiasi Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, MUA Community, Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia, Dan teman-teman kami. dan Sawargi Catering Service. Lalu ada Amigo Idea, Yana Bright, Kata Okta Kartika. Aku kok akrab dengan kata yang terakhir ya? Kata Okta Kartika. Boleh diulang sekali lagi? Kata Okta Kartika. Oke, sebentar lagi kita akan ngobrol dengan seseorang yang istimewa, dengan tim yang istimewa, dengan karakter istimewa yang biasanya selalu memberikan inspirasi, pencerahan tentang banyak hal. Dan karena tema kita adalah Nusantara Wedding Expo, maka kita akan kuis. Kita kuis dulu. Hubungannya Oke, Kata Okta akan sebentar kan bergabung bersama kita akan ngobrol bareng. Tapi sebelumnya kita akan bagi-bagi voucher dulu. Benar banget. Kembali kita bagi voucher Harper. Jadi nanti seperti yang tadi pertama kita sudah kasih yang pertama pertanyaan. Ini adalah pertanyaan kedua. Siapa yang beruntung mendapat memberi jawabannya betul akan berhak mendapatkan 1 voucher menginap gratis di Harper Hotel MT Haryono Jakarta. Oke, caranya gimana tuh? Ada pertanyaan. Terus Pasti akan harus dijawab. dijawabnya adalah ada ini di pojok kanan bawah Anda ada 0821 2335 2355 5974 atau di 0811 941571. Di kanan bawah ada tulisan itu, Anda bisa membaca, Anda bisa ketik melalui WA dengan format nama spasi jawabannya. Format Nama spasi jawabannya. Format Nama spasi dan jawabannya. luar pastinya. biasa. Aku suka kalau Anya Novena berbicara seperti itu. Pengulangan yang bisa membuat kita menjadi mendengarkan pengulangan. Oke. Pertanyaannya gampang sekali, jawab dan nanti akan kita umumkan siapa pemenangnya di akhir acara pada hari ini. Betul sekali. Yang pertama tadi pertanyaan adalah pada tanggal berapa Harper MT Haryono Hotel Jakarta didirikan. Pertanyaan yang kedua yang sekarang adalah sebutkan alamat lengkap Harper MT Haryono Hotel Jakarta. Saya ulang, sebutkan alamat lengkap Harper MT Haryono Hotel Jakarta. Aku bisa jawab. Tidak boleh, karena kita sekarang berada di sini. Tidak boleh. Oke. Kasih jawaban Anda, berikan jawaban yang paling betul, paling cepat ke nomor yang sudah ada di kanan bawah layar Anda. Dan kita tunggu dan akan kita umumkan di akhir acara. Oke. Sudah jelas? Sudah jelas, dan kita harus kembali lagi ke topik Bapak Bung Didi Jengjing. Iya, luar biasa. Karena tadi kita sudah berbicara dan mengulang-ulang gestar kita. Atas nama Kata Okta Kartika. ya yang merupakan sebiji adalah seseorang yang luar biasa yang kita akan senang sekali ketika beliau ini bisa bergabung pada siang hari ini. Langsung saja kita sapa karena kita membutuhkan inspirasi pencerahan. Betul sekali. Kepada seluruh calon pasangan pengantin. Karena kita ini di acara Nusantara Wedding Expo 2021 di mana konteksnya adalah wedding aka pernikahan. Betul. Jadi kita harus selalu pencerahan bisa datang dari mana saja. Benar, bisa datang dari matahari, bisa datang dari hati ke hati,
Bisa dari penerangan lighting studio ini. Bener, dan bisa menjadi penerangan kita kalau misalnya kita langsung aja masuk ke narasumbernya. Selamat datang. Halo. Luar biasa, sebuah kehormatan. Ada orang-orang spesial yang bisa bergabung siang hari ini di sini. Selamat datang Kakak. Iya, terima kasih. Selamat siang. Selamat Halo, siang. selamat siang. Senang sekali siang hari ini bisa ketemu ya, meskipun dalam suasana pandemi tapi masih kita bisa ngomongin wedding. Boleh lah, karena wedding menikah adalah hak setiap umat manusia. Dan hak setiap bangsa. Nah, yang pasti sore hari ini senang sekali kita diundang di acara ini, Nusantara Wedding Expo. Nusantara Wedding Expo. Iya. Dan kita ada hal yang menarik kalau ngomongin wedding ya, yaitu tentang biasanya kalau ngomong wedding itu selalu ngomong persiapan, begitu ya? Nanti venue-nya di mana, gitu kan? Kalau bicaranya kemudian cateringnya, pakai siapa ini, terus rancangan baju pengantinnya apa, Make-upnya. make up artisnya apa, undangannya bentuknya bagaimana, Iya. jumlah. Kalau sekarang kita nggak bicara jumlah ini ya, jumlah undangan kali ya. Nah, tapi terkadang banyak juga dari para calon gitu ya, calon pengantin itu banyak yang terlupakan, fokusnya hanya di venue, venue dan venue gitu. Enggak, tapi terkadang banyak yang dilupakan adalah tentang persiapan menikah. Jadi kalau biasanya udah datang ke wedding gitu kan, terus kemudian kita kasih ucapan selamat ya, selamat menempuh hidup baru gitu kan. Nah, iya. padahal ucapan selamatnya selamat menempuh hidup baru, tapi kemudian kita nggak mempersiapkan tentang hidup baru itu seperti apa. Dan gitu. hidup lama ditinggalkan seperti apa? Iya. itu. Nah, itu yang jadi menarik gitu. Kadang-kadang kita mengabaikan. Kadang-kadang orang menikah itu hanya cukup sudah usia, Iya. sudah sama-sama kerja, Iya, terus betul. sudah pacaran lama, Iya, atau betul. sudah bete diomongin sama orang kapan Direcokin nikah. keluarga ya. Nah, gitu. Ya. Akhirnya lupa mempersiapkan hal-hal diri yang berkaitan dengan pernikahan itu sendiri, kehidupan pernikahan itu sendiri. Nah, contohnya Oke. sering kita ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan yang mungkin receh sih ya. Receh. Tapi jarang diperhatikan oleh ini ya, pasangan ya. Pasangan. Iya. Kasih contoh ya, misalnya kebiasaan. Kalau yang calon pengantin laki-laki, kalau tidur malam sukanya lampunya nyala atau padam. Oke. Yang pengantin perempuan gimana? Kebiasaannya sekian puluh tahun hidup itu biasanya tidur malam dengan lampu nyala atau padam. Nah, itu kalau jarang loh bicarakan hal itu. Oh iya. Nanti iya. akhirnya pada saat sudah menempuh hidup baru, yang terjadi adalah ini on off gitu, karena nggak bareng. itu salah satu contoh receh sih sebetulnya, teman-teman semua, bahwa banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah, berkaitan dengan kehidupannya ya, Betul. kehidupannya, berkaitan seberapa kita mengenal pasangan kita, apakah selama-lamanya pacaran pun ketika setelah menikah itu akan ada yang kita sebut dengan Jebakan. bukan jebakan. Kok jebakan ya? Surprise pernikahan, nah istilahnya itu. Terkesan harus waspada Bukan. begitu ya. Terkesan waspada gitu Jadi ya. kita bilangnya adalah surprise pernikahan gitu kan ya. Oh. Kalau orang umum bilangnya adalah jebakan. Kalau jebakan udah tau ada jebakan kok dimasukin ya gitu ya. Enggak. Jadi ada surprise dalam pernikahan itu akhirnya yang terkadang bikin pasangan itu jadi kok gini ya? Kok begitu ya gitu. Jadi akhirnya ada kalau cuma sehari 2 hari nggak apa-apa Nggak ya, ada apa-apa, surprise-nya. Tapi terkadang surprise itu nggak muncul sedikit di awal, kemudian semakin bertambahnya usia pernikahan tambah muncul surprise. Itu yang perlu diwaspadai. Iya ya. Baru kepikir ya. Karena begini, sepengalaman kami sebagai konselor, banyak orang yang datang pada kami dengan Oh usia sebentar. pernikahan yang sudah. Sebentar. Kita mungkin lebih ke belakang lagi. Kita mundur lagi. Oke. Begitu. Saya ingat jadi ada kalimat. Menurut kami yang memang punya latar belakang konselor, boleh dong kita lebih mengenal. Kita hanya mengenal namanya dengan karya-karyanya. Siapakah kata Okta Kartika, kata Okta Kartika.
Dan kita harus tahu supaya teman-teman di pemirsa di YouTube dan di website juga tahu bahwa alasan apa kita mengundang kata Okta Kartika ke sini. Pasti ada sesuatu. Oh, iya. Kan kita nggak mungkin nih, misalkan kita mau beli bakso nih, aku pengen bakso nih, lapar pengen beli bakso, aku datangin penjual rawon. Kan nggak mungkin. Sesuatu itu pasti, oh ini penjual bakso, dicek dulu, oh bener nih penjual bakso, warungnya ada, dia sudah berapa lama jualan, boleh dong kita bahas dulu tentang ini, kembali sedikit ya tentang ini. Siapa sih sebenarnya kata Okta Kartika dan latar belakangnya apa sih, dan sudah berapa lama menekuni dunia istilahnya bikin pencerahan untuk orang-orang seperti kami ini yang butuh pencerahan. Hidup kami sebelum ketemu dengan kata Okta Kartika, kami sedikit lebih gelap setelah kami ketemu dengan kata Okta Kartika, kami lebih terang karena pencerahan-pencerahannya. Boleh dong share sedikit sebelum kita melanjutkan tema kita. Iya. Tapi sebelumnya kita mohon maaf dulu ya karena kita terlalu bersemangat hari sampai ini. kita lupa memperkenalkan siapa kita sebetulnya. Enggak apa-apa. Sampai kami diem. Luar biasa. Jadi ya karena dari nama Okta Kartika dulu deh. Ya, Jadi nama Okta Kartika itu nama kami, Okta, saya Kartika. Okta, Ya. Kartika. Oke. Kami suami istri. Oh ya? Di mana kebetulan kami sama-sama konselor. Yes. Oke. Masing-masing kami dulunya kami punya segmen masing-masing. Oke. Kemudian kami sekarang bersepakat untuk kita selalu lakukan konseling bersama, khususnya berkaitan dengan asmara, pranikah, pernikahan dan keluarga. Dimana dalam konseling ini kenapa kok kami selalu berdua? Karena dalam pernikahan, dalam hubungan asmara itu banyak hal yang bagi laki-laki itu penting, tapi bagi perempuan tuh nggak penting. Oke. Dan begitu pula sebaliknya. Sepakat. Nah, akhirnya dengan kata Okta Kartika kita berdua ini setiap klien kami dapat perspektif yang berimbang antara dari perspektif laki-laki dan perempuan. Oh iya. Begitu. Iya. Aku sepakat dengan itu dan akhirnya apapun yang akan disampaikan oleh kata Okta Kartika, kita pasti sepakati. Kenapa? Betul. Karena mereka berdua sudah memberikan contoh kepada seluruh khalayak masyarakat Indonesia, seluruh Nusantara bahwa ini adalah contoh yang perlu kita tiru. Sudah punya pengalaman basic psikologi masing-masing konselor, kemudian sudah mengalami hidup bersama. Kayaknya sudah waktunya kita berbagi ilmu resepnya. Begitu. Ya. Iya. Oke. Oke. Kak Okta silakan kita dilanjut nih temanya tadi itu. Yuk. Ya. Oke. Kebetulan akhirnya kita kembali lagi kepada marriage preparation ya, persiapan pernikahan begitu kan ya. Nah, pada artinya begini. Kalau kita mau menuju ke pernikahan atau bahasanya hidup baru, berarti kan ada yang harus dipersiapkan untuk hidup baru tersebut, gitu kan ya. Nah, tapi terkadang kita nggak tahu persiapannya apa aja, gitu. Kadang-kadang tadi kalau udah disampaikan tadi tentang kebiasaan sepele ya, kebiasaan receh kayak begitu. Yeah. Nah, kita selalu warning juga kepada pasangan, gitu ya. Apalagi kalau yang konsultasi ke kita tentang pranikah, gitu ya. Kita pertanyaannya selalu memulainya itu sebenarnya dengan begini, bener udah siap, udah yakin. Oke, kenapa kita katakan seperti itu? Karena begini, karena itu tadi kita mengatakan bahwa nanti setelah Anda bersepakat untuk berdua, kemudian mengikat janji sehidup semati, gitu kan ya, akan ada yang namanya surprise dalam pernikahan. Dan makanya di awal kita juga perlukan ini, siap nggak sih kamu? Gitu. Bukan hanya siap secara ini aja ya, secara ucapan aja, tapi semuanya juga harus dipersiapkan. Nah, tadi kalau kita udah bicara tentang persiapan, salah satunya adalah kamu nggak hanya sekedar mengenal pasanganmu aja, gitu kan ya. Nah, kenal pasangan ini kalau mau dikupas kulitnya itu banyak banget gitu ya. Kenal pasangan tuh yang seperti apa? Terkadang kebanyakan orang itu kenalnya, aku udah kenal banget loh sama pasanganku. Aku udah tahu dia hobinya apa, dia sukanya apa, dia bagaimana caranya dia ke aku, memperlakukan aku, bagaimana pekerjaannya dia, aku tahu semuanya. Nah, kemudian kalau kita ngobrol, udah ini belum berapa lama sih pacarannya, gitu kan? Yeah. Oh, kita udah lama, kita udah hampir 3 tahun, jalan 4 tahun. Udah selama itu udah pernah ini nggak, bertengkar nggak sih? Tiap hari. Tiap hari. Curhat Nah, ya. Ya enggak lah. Ada yang curhat ya? Oh, nggak Bukan apa-apa sekalian. ini sebuah stimulus ya. Oh, stimulus. Oke. Iya.
Nah, tapi pada prinsip begini, pada saat bertengkar, oke, bertengkar setiap hari. Nah, kayak gitu kan. Terus kemudian kita bertengkar tiap hari itu yang dipertengkarkan apa sih? Kita nggak pernah kayak gitu mikir-mikir sampai topik pertengkaran apa ya. Pokoknya bertengkar ya bertengkar aja gitu. Nah, padahal sebetulnya kita bisa lihat lagi loh, nanti ini kalau udah sehidup semati, udah mengikat janji, itu berarti berdua udah sepakat kan untuk sepakat untuk menikmati sisa hidup bersama. Yes. Nah, kan gitu. Nah, misalnya kalau tiap hari pacaran, pada saat pacaran aja tiap hari bertengkar, itu ya nggak ketemu tiap hari sebetulnya ya, nggak ketemu tiap hari. 24 jam. Nggak 24 jam aja bertengkarnya tiap hari. Nah, ini gimana yang bertemunya 24 jam, ya ketemu dengan orang yang sama, dengan kebiasaan yang sama, lo lagi 4L kayak begitu kan. Nah, terus ini bertengkarnya berapa apa ya? Nggak setiap hari lagi mungkin ya, setiap detik mungkin ya bertengkar ya. Sampai sehidup semati. Berarti sampai selamanya bertengkar terus. Nah, itu pilihannya. Itu juga perlu dibicarakan juga. Karena begini, ada banyak klien kami ya, usia pernikahannya sudah cukup banyak, di atas 20-30 tahun. Ketika datang itu curhatnya gini, andai kata Mas Okta, Mbak Kartika, saya belum punya anak dulu, mungkin saya sudah pisah sama dia. Jadi akhirnya banyak fenomena keluarga itu yang anak itu jadi alasan untuk tidak pisah. Andai kata nggak punya anak, pasti sudah pisah karena aku sudah bete, aku sudah kecewa, aku sudah muak dengan dia. Nah, pernikahan yang harusnya menjadi berkah lah. Terus kalau misalnya pernikahan itu unhappy, pernikahan itu jadi musibah, kenapa harus menikah? Pertanyaannya di situ. Dan kami melihat sebuah pola, ada kesalahan dalam umum terjadi dalam memutuskan menikah. Oke, apa aja itu? Apa aja itu? Yang pertama Sebentar, biasanya dari tadi orang, diem, gitu. dari tadi Anya ini dengerin aja terkesima begitu. Harus ada yang perhatikan. Oke, apa itu? Dia butuh. Iya. Gitu, ya. Dia mau ngecek. Mungkin Mbak Anya juga boleh ngecek juga. Dalam artian begini, biasanya kebanyakan orang menikah itu karena sudah usia, sudah cukup umur. Oke. Usia. Umurnya udah cukup. Usia gitu ya. Kemudian udah kerja gitu kan, udah kerja. Karena dari kecil itu tanpa kita sadari sebetulnya orang tua itu lingkungan kita itu selalu mengajarkan sekolah gitu kan. Habis Kerja. sekolah Kuliah. sekolah kalau bicara sekolah kan sampai SMA kayak gitu ya. Habis sekolah, kuliah, kerja, terus nikah. Terus punya anak. Jadi kalau sekolah udah, kuliah udah, kerja udah, nikah. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi usia, kemudian nikah, terus kemudian dari ini nggak kuat ini mentalnya nafsu. mentalnya nggak bukan. kuat. Mentalnya dulu yang nggak kuat, karena tiap ketemu keluarga besar, kapan kok masih sendiri aja, betah jomblo gitu kan ya. Iya, Jadi kayak gitu. sampai teman-temanku bikin kaos tuh kalau waktu lebaran tuh, jangan nanyakan jodoh gitu aja loh, kaosnya tulisannya begitu. Iya. Akhirnya Atau ada juga jangan yang nanya sampai kapan kawin gitu. ada beberapa kawan itu yang mereka pakai kaosnya ini Mas, Mei, tulisannya gitu. Jadi kalau Apa itu? kamu tanya kapan aku menikah, jawabannya Mei, bulannya gitu. Maybe not, maybe yes gitu dia. Oke ya. Masih Saking bertanya-tanya itu. sebelnya kayak begitu ya. Kemudian juga karena keluarga, karena lingkungan juga begitu ya, desakan keluarga, teman kantor kayak begitu. Orang tua udah ya, aku kepengin, kamu sampai umur berapa ini? Bapak udah tua, udah pengen gendong cucu gitu. Padahal menikah juga belum tentu nanti punya anak juga ya, belum tentu. Kita belum nggak tahu ya sampai ke sana gitu ya. Nah, yang kemudian adalah karena kepingin ganti status. Ya. Status. Jadi akhirnya, ya statusnya kan bagus kan kalau nanti di KTP statusnya jadi menikah gitu kan. Oh. Udah loh gitu loh. Jadi cuman akhirnya kalau Sebenarnya bahasanya status ya palsu ya. sama aja sih Kak, misalkan ngomong masalah sudah menikah atau nggak menikah, itu sama bagusnya kok. Masing-masing punya parameter tersendiri, masing-masing punya sudut pandang tersendiri. Begitu sudah usia cukup, sudah waktu menikah, belum kerja, kepikiran begitu, status belum menikah itu benar-benar aman gitu. Ini loh status damai ini status paling damai. Bener loh, karena banyak orang yang ngomong persiapan, banyak orang yang belum menikah karena walaupun sudah cukup umur, karena merasa belum mampu untuk menyiapkan diri untuk sebagai seorang yang siap untuk menikah. Duit, pekerjaan, rumah biasanya seperti itu. Makanya aku punya beberapa teman yang KTP-nya itu walaupun sudah usianya sekarang sekitar 40 ke atas,
KTP-nya masih tertulis belum menikah dan dia merasa damai. Nah, Karena kalau dia menikah dia pasti belum damai versinya dia gitu. nah, itu kalau kami sangat menghargai. Jadi jika memang sudah niat menikah, jadi siap-siap menikah. Karena begini fenomenanya yang terjadi. Satu, sekarang itu banyak orang tua yang punya anak by accident. Oke. Bukan married by accident ya, tapi punya anak by accident. Belum siap punya anak, tapi terpaksa jadi orang tua. Oke. Ya. Nah, sehingga karena dia sendiri gampangnya gini, ketika kita pacaran, orang pacaran itu adalah orang sendiri, orang single ataupun jomblo, itu adalah fokusnya kesenangan pribadi. Oke. Nah, ketika dia memutuskan untuk pacaran, itu mulai agak 50-50, mulai berbagi kesenangan. Oke. Ketika menikah, berdua melebur, sudah 100% berbagi kesenangan. Bisa bayangin aja, jika kepuasan pribadinya belum selesai, terus terpaksa menikah, terpaksa berbagi kesenangan, pasti nanti akan ada tarik-menarik. Terpaksa dibagi. Contoh nih ya, contoh misalnya, yang laki suka kelayapan. Oke, waktu single suka kelayapan. Oke. Nah, nggak ada yang larang, itu boleh gitu. Nah, ketika sudah menjalin hubungan, sudah berkomitmen, berarti harus berbagi kesenangan dong. Iya. Betul. Sudah kelayapannya sudah nggak bisa seperti dulu lagi dong. Iya. Oke ya. Nah, ini pun masih berlatih. Kadang-kadang orang menikah itu masih berlatih untuk berbagi kesenangan. Terus kemudian punya anak. Jadi terpaksa berbagi kesenangan bertiga. Berapa banyak orang tua yang akhirnya nggak bisa bertanggung jawab tentang anaknya gara-gara dia sendiri belum puas akan kesenangannya sendiri. Ya. Logis, Nah, itu kan bisa dimengerti? Nah, itu juga jadi bahan itu pertimbangan. Apakah nggak boleh menikah? Boleh. Tapi antar pasangan saling belajar. Ayo kita sekarang saling mengingatkan, saling rendah hati untuk bersedia berbagi kesenangan. Itu baru salah satunya. Ada salah duanya lagi itu yang seringkali terjadi. Kesalahan orang yang akan menikah adalah menikah dengan niat merubah pasangan. Dengan alasan ingin merubah sifat pasangan, ingin merubah kepribadian pasangan. Kok kayaknya berat ya kayaknya ya. Kasih contoh. Kasih contoh yang ringan-ringan aja. Perilaku yang umum. Ada cowok perokok. Oke ya. Langsung ya. hanya langsung oke gitu. Oke gitu ya. Kebetulan kalau saya kita menemukan kebanyakan cewek itu nggak suka dekat dengan cowok perokok. Banyak. Oke. Dengan berbagai alasan pasti ya. Dengan berbagai alasan pastinya ya kan. Dengan berbagai alasan. Cuman sekarang tolong dicek fenomenanya. Berapa banyak ibu-ibu yang punya suami perokok? Di mana suaminya itu sudah merokok sejak mereka kenal awal. Aneh nggak? Aneh. Saya semakin tertarik karena nanti mudah-mudahan di situasi ini, di penjelasan ini akan kelihatan sebenarnya terjadi apa. Ya kami butuh pembelaan dong gitu loh. Nah, sebetulnya nggak masalah. Cuman yang sering terjadi, akhirnya terjadi kekecewaan pada salah satu pihak. Saya kasih perilaku merokok tadi ya. Jadi sebetulnya kita ini bukan sedang membahas tentang masalah merokoknya. Bukan rokoknya. Nanti ada fenomena yang lebih banyak lagi. Jadi kita pakai contoh yang mudahnya contoh aja. Mudah. Nah, ada cewek deket sama cowok perokok. Yes. Dalam hati, kamu keren sih. Tapi aku nggak suka kamu ngerokok. Tapi nggak apa-apa lah. Kali aja nanti kalau jadian, kamu bisa berubah. Sudah jadian, ternyata masih merokok. Nggak apa-apa lah. Kali aja nanti kalau sudah menikah akan berubah. Setelah menikah masih merokok juga. Nggak apa-apa lah. Nanti mungkin kalau sudah punya anak akan berubah. Sudah anaknya 5 pun masih merokok. Oke ya. Nah, ini perilaku ini bukan merokok saja. Gimana dengan, mohon maaf, judi, mungkin hal-hal yang negatif, KDRT mungkin juga, karena KDRT juga ada yang terjadi sejak mereka kenal sudah bibit-bibit itu ada. Terus atau mungkin perselingkuhan juga. Perselingkuhan juga bisa terjadi.
Iya. Sejak awal tuh sudah hobi selingkuh, tapi tetap diterusin juga. Oke. Berarti Jadi sampai sebaiknya kamu tuh punya- diapakan kalau Ya. kayak gitu? Gimana? Berarti sebaiknya kalau misalnya ketemu dengan kejadian seperti itu, apa yang harus dilakukan? Oke. Kita mulai dari awal dulu. Iya, kita mulai dari Dari ini awal. dulu. Jika belum menikah, apa yang harus dilakukan? Betul. Ini kita dengarkan dulu. Kalau ada yang kita pengen sentil aja, karena mohon maaf kalau kami kami jadi tergelitik untuk bertanya, kami tidak bisa menahan diri untuk bertanya begitu. Oke, luar biasa. Siap, boleh. Nah, jadi kalau belum menikah, belum menikah, terus akan menikah, terus sudah tahu ini pasanganku ini punya perilaku unik nih. Oke ya, kita sebut perilaku unik nih. Nah, jadi jika memang niat menikah, maka terimalah pasangan Anda apapun adanya. Segala jeleknya, busuknya, dan apapun juga, terimalah apa adanya. Hindari punya niat untuk merubah. Oke. Kalau belum menikah. Lah, kalau sudah terlanjur Menikah. Kok- Kalau udah terlanjur Kok menikah. terlanjur? Nah, kan Dalam artian gamanya begini, kan kadang ada beberapa banyak pasangan itu yang akhirnya tadi punya niatan untuk merubah pasangannya. Oh, oke. Gitu kan? Ya nanti kali aja berubah, kali aja nanti setelah selesai menikah, kali aja nanti sudah punya anak dan sebagainya, dan nah kan masih punya harapan seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan akhirnya masih tetap aja nggak berubah gitu kan ya. Oke, baik, kembali berarti kalau sudah terlanjur menikah terus Nah, yang perlu kita lakukan adalah ini triknya berbeda dengan yang belum menikah ya. Kalau belum menikah, Anda bisa memutuskan. Mau terus atau enggak? Mau terus apa enggak? oh, Gitu kan? Karena pada prinsipnya kan Yes. kita bilang hindari pada saat Anda akan menikah, hindari untuk merubah pasangan. Karena yang bisa merubah adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, pada saat aku tahu udah kebiasaan uniknya pasanganku, berarti aku mau bersedia untuk menerima dia apa adanya. Pada saat Anda belum menikah dan Anda memutuskan menikah, berarti Anda harus terima segala konsekuensinya. Termasuk kebiasaan misalnya tadi merokok, ya udah, kalau dia mau berhenti harus berhenti dari dia, bukan dari orang lain. kalau sudah Kalau terlanjur. sudah terlanjur, yang bisa Anda lakukan adalah Anda rubah mindset Anda. Ya udah, nggak bisa berarti. oh gitu. Yang bisa Anda lakukan, ya Anda nggak bisa merubah Anda nggak bisa merubah orangnya gitu ya. Anda bisa lakukan ini sudah pakai kekuatan ini ya, sudah pakai kekuatan semesta ya, berdoa gitu ya supaya dia berubah. Karena Iya. yang butuh berubah dari dianya. Plus yang bisa Anda lakukan adalah ini agak-agak ini untuk yang sudah menikah ya, yang untuk sudah Terlanjur menikah. terlanjur menikah gitu ya. Oke. Udah misalnya kita tadi pakai contoh ini tadi ya. Merokok tadi ya. Merokok. misalnya. Merokok, Udah. contoh. Merokok, Yang ya. bisa Anda lakukan adalah mungkin Anda lagi malam hari lagi tidur, pasangan Anda lagi tidur gitu ya. Anda bangun sesaat, lihat pasangan Anda, lihat dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, dilihat lagi. Kalau belum puas 2 kali, 3 kali dilihatin gitu ya. Sambil Anda bilang dalam diri adalah, ini adalah pasanganku. Apapun yang dia lakukan baik buruknya, ya ini adalah pasanganku, ini adalah orang yang membuat aku tergila-gila, aku memutuskan untuk menikmati hidupku bersamanya. Yang perlu Anda lakukan adalah harus ganti mindset dulu. Yang bisa lakukan ya sudah, oke, aku terima kamu dengan kebiasaan kamu, gitu ya, dengan merokok, ya aku minta maaf kalau ternyata mungkin selama ini tanpa disadari aku yang sudah berusaha untuk membuat kamu berubah untuk berhenti merokok. Ada tambahan lagi, fokus hidupnya mulai dirubah. Oke. Fokus hidup Karena pada ya. kasus-kasus, ya, karena pada kasus-kasus yang ekstrim, di mana sudah pasangan ini sudah benar-benar tidak bisa diatur, oke, wis nggak bisa diharapkan lagi untuk berubah. Nah, setelah kita mengikhlaskan dia seperti yang dikatakan Kartika tadi, mengikhlaskan udah Tuhan ngasih aku pasangan seperti ini, itu adalah memang kehendak Tuhan. Aku mau nggak mau, aku sudah harus jalani karena ini jalanku. Kedua, temukan value lain yang tanpa dia. Iya. Contoh. Bisa dialihkan mungkin dengan anak-anak. Yang akhirnya jadi alasan kenapa orang-orang tadi kok andai kata belum punya anak, nggak apa-apa deh, aku punya pasangan sudah model kayak gitu, tapi aku pengen anakku jadi orang hebat, lebih hebat dari aku, lebih hebat dari pasanganku, misalnya begitu. Nggak apa-apa deh, kamu sudah terlanjur kayak gitu, aku tak yang cari duit lebih banyak agar kehidupanku bisa lebih baik. Fokus hidupnya yang dirubah.
Jadi bukan pasangan yang dirubah, Ya. fokus hidupnya yang dirubah. Berarti istilahnya boleh dong aku pakai istilah it's about selimur-selimuran, something like that. Ya. Ya. Selimur-selimuran itu bisa dipakai, betul. Tapi catatannya adalah jika sudah sangat urgent sekali, sudah pasangan nggak bisa diapa-apain. Mentok. Mentok, sudah mentok. Itu. Nah, Anya dengerin itu Anya. Jadi kalau misalkan kamu sama pasanganmu kan masih pacaran nih. Sama Iya. pacarnya terus misalkan nggak cocok berantem. Nah, kamu harus ketika kamu mentok ya, kamu harus memutuskan sesuatu, yaitu coba dari awal lagi. Bertengkar terus lagi dia. Diulang lagi. Nah, Sama tapi aja. tapi yang menarik itu sebetulnya kalau ngomong pasangan ya, persiapan pernikahan, Pernikahan, wedding preparation. Ada satu hal yang juga kami selalu tekankan kalau orang melakukan konsultasi pranikah pada kami, yaitu tentang tujuan hidup atau impian. Nah, karena seringkali terjadi adalah sepasang itu menjalani pernikahan itu dua-duanya tanpa tujuan yang jelas. Yang laki nggak punya tujuan, yang perempuan nggak punya tujuan, mereka bersepakat untuk naik kendaraan yang sama. Akhirnya di tengah jalan kacau. Coba sebentar, Kak Okta. Aku jadi penasaran. Ya, Ini kan anak muda nih, anak milenial nih. Ya. Kita coba tanya sih, Anya, kamu berhubungan dengan konteksnya Kakak Okta tadi. Kira-kira kalau kamu nih, misalkan pacaran, ini kan pacaran nih, pacarnya musisi nih. Kalian itu rencanamu sama pasanganmu itu mau kemana sih? Atau pakai istilahnya Kak Okta tadi, pakai konsep seperti apa begitu? Kendaraan seperti apa yang akan kalian ingin miliki gitu? Mbak Anya nggak usah menangis, tahu nggak ya? Bukan menangis, dia ngantuk. Ini kan kayak kuliah gitu. Anya, menurutmu Iya. gimana? Kenapa? Kamu pengen seperti apa sih kalau misalnya punya pasangan terus tujuannya seperti apa? Gak apa-apa kita bahas, jadi kita jadikan contoh lah. Oke, pengen punya gimana tadi? Kalau misalkan kamu punya pasangan. Aku punya pasangan. Ya, sudah punya kan? Udah. Ya. Jadi kamu ingin kamu dengan pasanganmu seperti apa? Nanti kita sambungkan konteksnya Kak Okta tadi tuh. Oke, pengen punya pasangannya seperti apa? Ya. Sudah, pasanganmu ini loh, nanti kamu berhubungan nanti menjadi seperti apa begitu loh. Jujur belum pernah kepikiran. Oh, belum pernah Belum kepikiran. nggak kepikiran untuk ke jenjang yang lebih serius karena kan masih umur 21 tahun. Ya jadi masih menjalani apa yang harus dijalani. Jadi kuliah belum selesai. Ya kan? Terus masih belum mencapai impian-impian yang belum tercapai gitu. Jadi fokusnya belum ke pernikahan jujur gitu. Tapi tujuannya adalah menjadi MC wedding karena duitnya banyak gitu. Kok begitu temanya ya? Enggak, kan Tapi gitu. boleh loh Enggak. disambungin itu. Kenapa Kak Okta? Boleh itu jadi disambungkan. Jadi gini, ini menarik. Kalau boleh Mbak Anya kita jadikan bahan diskusi ya. Betul, kita Contoh bahas aja aja. Kita bahas aja. Kita bahas aja Iya. ya. Jadi kan tadi impiannya adalah jadi MC wedding karena duitnya banyak. Oke, Yes. ini pertanyaan belum selesai. Jika duitnya banyak, terus mau pengen punya kehidupan seperti apa? Pasangan seperti apa? Ya, Bukan. Bukan. Oh, bukan pasangan. Mbak Anya Oh, dulu. bukan. Mbak Anya dulu. Pribadi. Ya. Oke, pribadi. Mbak Anya pengen punya kehidupan seperti apa sih? kan punya kehidupan seperti apa? Kalau kehidupan tuh yang pasti ini apa namanya bahagia itu pasti gitu. Oke. Damai sejahtera gitu pasti. Pasti. Tapi kalau aku pribadi sih pasangan itu tidak menentukan kebahagiaan aku sebenarnya gitu. Jadi menurut aku tuh kalau aku bahagia tetap bisa gokil-gokilan bersama teman-teman, jalan-jalan kemana-mana sama teman-teman, itu goals bahagia menurut aku gitu. Oke. Nah, berarti kan sudah menemukan bahwa tujuan hidup Mbak Anya adalah gokil-gokilan sama teman-teman, asik-asikan. Nah, itu tujuan. Ya. Nah, kalau pernikahan itu kalau kita ibaratkan seperti kendaraan ya. Nah, dalam kendaraan itu kan kita harus milih kendaraan yang tujuannya sama dengan tujuan kita. Benar. Kita harus nyari teman seperjalanan yang tujuannya sama dengan tujuan kita. Iya.
Nah, jadi itu yang perlu disiapkan untuk kalau dalam rangka tema sore hari ini, Wedding preparation ya. wedding preparation adalah kita harus kenali dulu kita pengen punya kehidupan seperti apa sih. Oke. Itu dulu. Jadi belum pasangan dulu, tapi kitanya dulu. Kita pribadi maunya seperti apa? Nah, kalau kita pribadi sudah menentukan, Mbak Anya tadi sudah mengenali, aku pengen gokil-gokilan, asik-asikan sama teman-teman. Betul. Nah, ya sudah, berarti jika pengen punya pasangan, temukanlah orang yang tujuannya sama atau mirip dengan itu. Sama-sama bisa Oke. gokil ya. Sama-sama bisa gokil. Betul. Tidak harus sama yang persis mungkin ya. asik, seneng jalan-jalan Nggak enggak. harus. Paling enggak Tapi sih, ada beberapa kecocokan mungkin bisa sudah ya. ya. Nah, Jadi itu kalau diibaratkan itu, Iya, nah, kayaknya dia nggak cocok kayaknya. Jangan ngomong gitu dong. Jangan ngomong gitu dong. Kalau nonton kan ya bahaya. Loh, nggak apa-apa, ini bahan diskusi, artinya. Artinya kan nanti kamu bisa memberikan, Iya. oh, iya begitu. Ya, oke. Tapi Ini dalam arti ini contoh begini. aja, walaupun sebenarnya nggak begitu, Ya. dia baik-baik aja. Ya. Kita jadikan contoh begitu. Nah, nanti jadinya begini, khawatirnya adalah yang mendengarkan kita sore hari ini langsung mereka berpikir ulang tentang pasangannya. Betul. Mereka melihat, ternyata pasanganku tuh bener-bener nggak cocok loh sama aku, begitu kan? Nggak sejalan gitu ya. Nah, ternyata nggak seperti itu juga, nggak sesimpel itu juga gitu ya. Walaupun mungkin saat ini Anda sudah memiliki pasangan gitu ya, dan kemudian ternyata Anda mengetahui bahwa Anda ini bertolak belakang dengan pasangan Anda gitu ya. Oh. Anda suka jalan-jalan sementara pasangan Anda ini anak rumahan kayak begitu Betul. kan. Anda suka, jadi ada hal yang berbeda. Misalnya pacar Anda itu suka sekali kalau hadir dalam keramaian, misalnya gitu, misalnya diundang pesta, sementara iya. pasangan Anda lebih memilih untuk nge-game aja di rumah, nonton TV aja kayak begitu. Misalnya Anda lebih seneng kalau nonton film itu langsung di bioskop gitu ya. Bioskop. Tapi Anda lebih suka, pasangan Anda lebih suka nontonnya di rumah sewa DVD misalnya kayak Sewa begitu. DVD. Nggak ada ya. Sewa sekarang ya? DVD tahun Sama berapa? ya? Saya maaf Kak, saya nggak ngerti sewa di video itu yang gimana Nggak ya? ngerti ya? Nggak ngerti. Saya berarti yang ini ya, ini pakai mesin waktu mungkin saya ini sekarang. Jadi akan ada kebiasaan yang sangat-sangat bertolak belakang. Nah, sebetulnya itu bukan menjadi penyebab, kalau gitu kita udahan aja deh, ternyata kita nggak cocok, nanti kita nggak sevisi misi, nggak juga seperti itu gitu loh. Tapi bagaimana bisa sebetulnya pasangan ini bisa saling mendukung? Karena dalam artian walaupun Anda ini punya pasangan yang bertolak belakang kebiasaannya gitu ya, tapi ternyata Anda ini kalau ngobrol tuh asik sejalan. ada titik-titik kompromi di situ, ada titik-titik yang sama dan itu layak diperjuangkan. Betul sepakat itu aku. Nah, Itu bisa lanjut. Tapi jika memang nggak ada titik komprominya, yang terlalu tinggi nggak mau turun, yang terlalu rendah nggak mau naik, terus titik-titik kesamaannya itu nggak layak diperjuangkan atau receh ya, misalnya hanya sama-sama suka makan bakmi misalnya. Nah kalau cuma sama-sama itu kan setiap orang bisa sama. Nah itu kalau untuk jenjang hubungan yang lebih serius dalam pernikahan itu ada baiknya dipertimbangkan lagi. Gitu. Tapi bakminya itu beli di mana, bakminya itu yang harga berapa, ya gitu ya, tempatnya yang harus seperti apa, makan bakmi itu perlu dibicarakan lebih detail. Karena begini, banyak yang klien datang ke kita itu mereka selalu bilangnya begini, buat apa sih kita ini ngobrolin pranikah? Toh aku sama pasanganku kita udah pacarannya udah 5 tahun, udah lama loh kita. Nah pertanyaan kita selalu begini, nggak apa-apa, ini bukan lama-lamaan, ini masalah, bukan berarti Anda lama berhubungan itu Anda akan kenal dengan pasangan Anda, enggak Oh juga. iya, belum tentu. Nah yang perlu dipahamin adalah pada saat Anda sedang berinteraksi dengan pasangan Anda, ini apa aja bahan-bahan yang diobrolin gitu. Contoh misalnya gini, aku tiap ini loh, seminggu itu 2-3 kali selalu ketemu sama pasanganku, kita ngobrol bareng, janjian. Oke, ketemunya di mana? Kita sukanya di kafe, kita punya kafe langganan. Oke, di situ obrolan apa yang pada saat di kafe, obrolan apa aja yang dibahas kayak gitu. Obrolan apa ya kita ya? Ya kita paling bahas makan apa, makanannya enak ya, udah gitu aja gitu. Kok kita udah pernah bahas belum ya nanti kalau misalnya kita jadi sampai ke jenjang lebih serius, kita menikah gitu. Udah pernah ngobrol belum tentang masalah gaji kalau sama-sama bekerja?
Bagaimana kalau yang Bagaimana kalau perempuan si lebih perempuannya tinggi? lebih tinggi gajinya? Udah pernah ngobrolin itu belum? Enggak. Pernah ngobrolin enggak kalau tentang apa namanya value-value di keluargamu, misalnya apa namanya kamu ini enggak sih punya pandangan perempuan itu harus bisa masak nggak sih? Perempuan itu harus bisa ngurus rumah nggak sih? Itu pernah diobrolin nggak? Nah, jadi akhirnya klien-klien kita, iya kita nggak pernah ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Paling cuma kita ketemu apa kabar hari ini, ngobrolin kerjaan, ngobrolin. Kayaknya banyak deh yang nggak Banyak. ngobrol kayak gitu. Kayaknya banyak deh. Ngertinya cuma bagaimana yang disukai saja. Yes, yang disukai aja gitu. Karena kalau kita ngomong masalah konteks yang disukai saja dan kita ngomong ke masalah kesamaan, saya banyak memadukan tentang nongkrong tadi istilahnya karakter dan karakter nongkrong di sebuah tempat yang sama sudah disukai terus ngobrolin apa yang tempat yang disukai akhirnya bisa terjadi kecocokan akhirnya istilahnya membuat komitmen ketemu di warung mie ngomongin mie kan jelas sama-sama suka mie-nya. Kalau caranya begitu setiap orang datang ke warung mie itu karena sama-sama suka pulang sudah jadian semua itu. Itu maksudnya. Iya. Itu maksudnya. Ini tidak hanya sekedar menjual mie atau membeli mie, ini lebih kompleks lagi. Misalkan bapaknya yang jualan namanya Harun, punya istri namanya Aminah. Bapaknya Aminah siapa? Kakeknya Aminah siapa? Kan sampai segitu kita ngomongin masalah, mie-nya enak, jadian yuk. Seperti itu. Iya. Nah, maka itu banyak sekali hal yang sebetulnya perlu dipersiapkan, termasuk hal-hal detail yang berkaitan dengan diri kita masing-masing, termasuk berkaitan sama pekerjaan. Saya kasih contoh nih, Oke. Kami sudah lama kami sebagai konselor masing-masing. Nah, di mana bisa jadi dong dia punya klien cowok, saya punya klien cewek. Nah, menarik. Oke sih ya. Ya, menarik. Oke ya. Nah, di mana kalau ada klien-klien tertentu itu maunya ketemuan di tempat private-nya dia. Ada yang minta private, ada yang minta ngajak misalnya ngobrol bareng berdua di kafe. Ya. Nah, di mana itu rawan kalau difoto terus habis itu diviralkan, itu bisa jadi bahan wah ini Mas Okta selingkuh nih sekarang nih bla 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 bla. Nah, itu dulu kami pun menyiasati untuk menghindari prasangka. Kami bikin definisi operasional yang disebut selingkuh itu gimana sih? Sebelumnya kita pun ngobrol, boleh nggak aku punya klien cewek? Dia pun ngobrol gimana kalau aku punya klien cowok dan sebagainya. Nah, di situ kita punya kesepakatan, punya patokan yang kami sebut dengan selingkuh itu bagaimana. Banyak orang ketika suaminya makan malam berdua sama cewek lain Atau pasangannya itu sudah dianggap selingkuh. Nah, tapi kami punya kesepakatan mana yang terindikasi selingkuh, mana yang ini enggak, ini klien, enggak, ini partner kerja, ini itu. Sehingga akhirnya orang mau ngomong apapun juga, karena pernah kejadian juga ya. Jadi waktu kita ngurusin apa itu ya, yang dia didatengin sama lagi ada acara gitu rame-rame, terus dia didatengin cowok. Ternyata itu kliennya dia dulu dan mau appointment lagi sepertinya. Mojok mereka berdua ngomong berdua serius. Nah, ini ada orang-orang lain yang kenal, itu loh istrimu kayak gitu tuh nggak apa-apa dah. Itu loh mojok sama cowok itu loh bla bla bla. Nah, karena kami tahu batasannya, kami tahu parameter-parameternya, nah maka nggak apa-apa itu berarti kliennya dia itu berarti. Gitu. Jadi contoh misalnya paling sering sih ini misalnya telepon, misalnya begitu ya, apa namanya balas chatnya gitu kan. Nah itu juga perlu dibicarakan, juga perlu punya acuan dasar ya, punya acuan dasar. Dan itu berdua. Diobrolkan. Gitu. Jadi misalnya kalau kamu lagi telepon, terus kemudian tiba-tiba teleponnya aku matikan, aku abaikan gitu kan ya. Nah itu aku berarti lagi ada sesuatu yang penting. Misalnya lagi di kerjaan kan ada jam-jam ini lagi kerja nih, misalnya kayak begitu. Jadi nggak baper. Nah itu harus punya acuan dasarnya begitu. Berarti harus ada komitmen ya, harus ada komitmen menjelaskan sama lain supaya tidak saling menyalahkan karena belajar dari beberapa pengalaman temanku juga, mungkin pengalamannya Anya juga, mungkin Anya akan belajar untuk membuat komitmen setelah ini. Anya ini cantik, pacarnya ganteng dan mereka sangat serasi, aku mendukung mereka. Jadi harapanku adalah ketika terjadi komitmen, berarti kan segala sesuatu bisa diselesaikan, ada unsur kepercayaan ya, trust ya, judulnya trust ya. Yes. Ya, karena kalau tidak ada kesepakatan seperti itu, tidak ada unsur kepercayaan seperti itu, saya yakin di Indonesia seluruh driver ojek online bermasalah sama istrinya. Iya.
Aku takut. Nah, tapi aku punya pertanyaan nih. Iya. Nah, Oke. kan Wah, buat- ini klien Anda pertama saya hari ini ya. tapi buat kan banyak orang yang tidak memilih menikah, tapi apa namanya memilih untuk hidup bareng, tapi tidak menikah. Karena ada orang yang kayak lebih nyaman untuk tidak menikah karena takut berkomitmen. Nah, kalau seperti itu, apakah salah atau apa ya, lupa pertanyaannya kok dilihat. Intinya seperti itu. Aku sambung pertanyaan. Akad itu seperti itu. Cuman aku menambahkan sedikit pendapatku. Mereka tidak mau, mereka sepakat untuk tidak berkomitmen untuk tidak membuat komitmen. Padahal mereka berkomitmen loh. Berkomitmen untuk tidak membuat komitmen. Yes. Ya ini biasanya pertanyaan Komitmen anak yang belum pernah. untuk tidak menikah. Ya. Komitmen loh itu untuk tidak menikah itu. Iya. Komitmen. Karena nanti di situ akan Iya. pasti ada kesepakatan bersama tentang kalau ini begini. Pasti ada banyak komitmen terjadi malahan gitu loh. Yes. Oh, oke, ngerti. Menurut Kak Akta gimana, Kak Akta Rika? Siapa yang jawab ini? Nah, sebetulnya kalau kita bahas seperti itu, ini lebih ke ini. Temanya ya, lebih dalam nih. Sudah, kita Yes. kesampaikan itu sebab renungan saja. Karena waktu kita tinggal mungkin sekitar 10 menit lagi. Tinggal kita rangkai di 10 menit terakhir ini tentang hal-hal yang perlu kita ketahui bersama tentang persiapan sebelum menikah. Betul. Berkaitan di rangka ini di Nusantara Wedding Expo 2021 kan kita tentang pernikahan nih. Semua bicara tentang pernikahan. Nah, kan kita mau dekorasi nih, catering, kemudian dekorasi, catering, fotografi dan semuanya yang ada di areal pernikahan itu kan dikatakan sebagai bagian persiapan. Betul. Nah, persiapan yang mana lagi yang perlu kita ketahui? Itu kan seperti itu. Aku suka dari banyak sekali dari awal ketika Akta Rika bercerita tentang banyak hal receh yang sebenarnya benar itu. Banyak sekali yang belum pernah dibicarakan. Jadi begitu menikah baru bertanya, ini beneran loh. Begitu mau menikah, ini kisah nyata, sumpah. Temenku saking meremehkannya hal receh, dia akhirnya temanku yang usianya hampir sama dengan aku sekarang yang belum menikah, dia menemukan seorang, tunjukkan foto ini, ada seorang gadis cantik pakai kerudung. Wow. Akhirnya cocokin, ayo, dia mau. Sudah, segera datang ke rumahnya, tanyakan pada orang tuanya. Iya, dia cuma memberikan syarat, kalau kamu mau sama aku, nggak mau pacaran, langsung ta'aruf ketemu sama orang tuaku. Berangkatlah dia ke sebuah kota besar di kota Jawa. Datang sampai di sana, dia sudah 2 minggu komunikasi, seru-seruan gitu ya. Oke, sampai di sana, gampang aja bapaknya ngetes dia. Ternyata si anak ini menyembunyikan latar belakangnya dia. Cuma dia ternyata seorang anak tunggal dari seorang ustadz yang memiliki sebuah pesantren yang sangat besar sekali. Bapaknya bilang, ayo sholat isya, kamu jadi imam. Ratusan santri jadi makmumnya. Makmum. Berkeringat dingin dan dia lari, dia pulang ke rumah. Aku nggak siap dia seperti itu. Artinya, menurut dari cerita kata Akta Rika, dari hal receh kita harus mengetahui segala macam tentang calon pasangan kita. Karena kalau enggak, seperti teman saya, lari dia, bener itu. Iya. Oke. Benar sekali. Karena kan begini, terkadang orang tuh lebih ke persiapan pernikahan gitu ya, lebih fokusnya tuh kan aku udah kenal pasanganku gitu kan, udah tahu. Padahal itu tadi juga harus dipersiapkan, harus bener-bener kenal pasangannya gitu Yes. ya. Nah, kalau Anda udah bener-bener kenal pasangannya, Anda juga harus kenal dengan keluarganya. Bukan hanya sekedar kamu tahu namanya papanya siapa, mamanya siapa, kakek neneknya siapa, oma, opa, tante omnya tuh namanya siapa. Bukan hanya seperti itu, tapi kamu harus tahu yang paling penting adalah value-value dari keluarga calon pasangan tersebut. Karena value-value tuh berbeda. Contohnya paling gampang misalnya gini, setiap hari raya, misalnya begini, misalnya di tempat, misalnya dari perempuannya, kalau di tempatku itu kalau hari raya itu selalu digilir kumpulnya. Jadi hari ini, tahun ini di rumahnya siapa, di daerah mana, di kota mana. Jadi kita bergilir semuanya, datang semuanya. Misalnya begitu. Itu harus hari pertama kumpul-kumpul bersama keluarga tuh harus hari pertama. Gitu. Nah, sementara di value di keluarganya yang pasangannya begini, yang lakinya misalnya, enggak, kalau di tempatku tuh hari raya ya cuman kita sekedar ini aja. Kita nggak pernah kumpul-kumpul keluarga besar kayak begitu gitu. Jadi ya
kita ya kasih ucapan gitu aja, terserah kamu mau datang, nggak datang ya nggak datang, misalnya kayak begitu ya. Nah itu kita harus tahu dulu value-nya. Harus kenali, harus tahu dan harus paham juga, harus menerima juga. Itu bisa jadi masalah itu. Oh jadi masalah banget. Yang Besar. pasti semuanya itu yang kita bicarakan siang hari ini ada salah satu kata kunci mungkin sebagai closing statement ya kalau misalnya waktunya habis. Sebagai pasangan hindari untuk kebatinan. Jadi ketika jika ada kepikiran sesuatu, ada pertanyaan sesuatu, ada kepo tentang sesuatu, tanyakan dan ngobrollah. Hindari untuk dibatin saja. Nah, karena banyak sekali kejadian keluarga menjadi kacau gara-gara yang laki batin A, yang perempuan batin B dan akhirnya jadi salah paham. Betul, karena ini adalah pasangan kekasih bukan. Juga dia ngerti. Betul, karena ini adalah pasangan kekasih, bukan pasangan paranormal yang bisa saling membaca hati tanpa berbicara ya. Oke, ternyata ada pertanyaan di Instagram. Oh boleh. Dari Rozi_Ahmad. Dia bilang gini, terakhir, apa tadi boleh dibacain? Kalau sudah mampu punya uang secara materi, tapi masih suka berantem nih, apakah itu pantas untuk dibilang siap menikah? Nah, Oke. kamu Siap. dulu? Oke. Begini. Terkadang banyak orang juga itu yang justru akhirnya bangga atau merasa senang karena pada saat mereka menjalin hubungan itu tanpa pertengkaran. Banyak orang di luar beranggapan bahwa tanpa pertengkaran itu berarti mereka punya kehidupan yang adem ayem, yang damai sejahtera gitu ya. Kalau kami bilang itu warning sebetulnya. Karena justru ini kita bicara tentang laki perempuan ini punya otak yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, value yang berbeda, ketemu bersama terus kemudian tidak ada perdebatan, itu sesuatu hal yang aneh. Gitu ya. Nah, sebetulnya pada saat Anda bersyukur sekali pada saat menjalin hubungan, kemudian Anda ini banyak debatnya gitu ya. Kalau kita bukan bicaranya bertengkar ya, berdebat ya, kita berdebat gitu ya. Lebih banyak berdebatnya. Karena apa? Karena berarti Anda ini sedang berusaha untuk sama-sama ini maunya apa sih kamu gitu ya. Ini kita harus kayak gimana sih? Nah, tapi yang perlu diingat lagi bukan cuman hanya sekedar bertengkar adu mulut saja atau siapa yang menang, harus yang menang bukan, tapi bagaimana sebuah pertengkaran ini akhirnya dapat solusi, ada solusinya. Plus perlu diingat lagi adalah topik pertengkaran, topik perdebatan. Yang didebatin apa nih? Kalau misalnya cuman hanya sekedar mau cari tempat makan, hari ini ntar malam mau makan apa, terus jadi rame, banting-bantingan helm, banting-bantingan handphone, itu perlu diobrolin lagi. Karena Anda makan gak cuman hari itu aja. Setiap hari Anda makan berarti berapa handphone yang harus dibanting. Ya. Itu Jadi, perlu diperhitungkan secara ekonomi juga. Bertengkar itu boleh asal ada benefitnya. Jika dengan bertengkar ini akan ada solusi. Kita semakin bertengkar, kita semakin kaya raya. Oke, berarti harus bertengkar. Tapi jika dengan bertengkar, rumah tangga kacau, rezeki malah seret, mendingan stop. Iya. Apalagi terus nggak ada tahu ini pertengkarannya tentang apa gitu ya. Kemudian nggak tahu solusinya apa gitu. Atau dikit-dikit sukanya bertengkar, itu beda lagi jadinya. Oke, itu ya Mas Rozi_Ahmad udah terjawab ya. Nah, jadi dipikirkan lagi topik permasalahannya tuh apa. Dan aku akan membantu kata Oktarika pada Rozi_Ahmad. Saya akan membantu menambahkan. Jadi kalau kamu ingin memikirkan tentang itu, kamu harus menentukan dulu apakah kamu sudah punya pasangan atau belum ya. Oke, ya. Lu percuma lu nggak punya pasangan, mikir aku sudah mampu tapi menikah jadi percuma, mau menikah sama apa gitu loh. Kan juga perlu dipertanyakan gitu loh ya kan. Yes. Aku tertarik dengan statement Tarika tentang ada sebuah pasangan yang berjalan sudah berlama dan tidak ada pernah masalah. Itu sangat mencurigakan kalau buat saya. Karena apa? Saya pernah kehilangan helm karena helm saya selalu warna putih dan mungkin aku sekitar 3-4 kali kehilangan helm karena saya orang yang terobot tak taruh gitu aja dan aku pikir ada teman-temanku gitu kan, ya udah aku pergi. Helmku selalu dicuri di depan temanku. Selalu. Aku kan Vespa, jadi selalu di depan teman-temanku, enggak ada dan selalu hilang gitu loh. Karena ternyata apa? Karena mereka
kalau mereka peduli ke aku, peduli ke helmku, pasti helmku akan dijaga. Karena mereka tidak peduli, maka helmku tidak akan dijaga. Aku curiga pasangan ini tidak pernah bertengkar karena mereka saling tidak peduli. Wih, keren ya. Oke, itu closing statement dari si Didi Jeng Jeng. Tapi thank you banget udah gabungan, kata Oktari Kartika yang udah gabungan. Tapi boleh dong 3 kata buat pasangan yang mau menikah dan 3 kata buat Nusantara Wedding Expo. Berarti 2 nih. 3 kata dari Kak Okta, 3 kata dari Kak Oktarika. Coba Aku dulu. Kalau untuk 3 kata untuk yang Kak akan Okta menikah, adalah 3 kata untuk yang mau menikah. 3 calon pasangan yang mau menikah. 3 kata dari Kak Kartika adalah 3 kata tentang Nusantara Wedding Expo. Baiklah, kita. 3 kata untuk yang akan menikah. Yes. Yang penting adalah fokus, bahagia, dan impian. Yes. Keren. Oke, selanjutnya 3 kata untuk Nusantara Wedding Expo. 3 kata untuk Nusantara Wedding Expo ya. Ya katanya bikin terus tiap bulan. 4 ya jadinya ya. Jadi 4 ya. Artinya aku secara psikologi aku tangkap apa? Kenapa 4? Karena tidak cukup kalau cuma 3. Akan jadi 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena apa? Nusantara Wedding Expo adalah hal yang akan ditunggu oleh seluruh lapisan Nusantara. Karena ini adalah sebuah acara di program untuk membuat semua orang menjadi merasakan hikmahnya, merasakan benefitnya, keuntungannya, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih Kak Okta, terima kasih Kak Kartika, luar biasa. Sebuah kehormatan Nusantara Wedding Expo dihadiri oleh Kata Okta Kartika, seorang legenda, sepasang legenda. Kemarin ada Mas Febri, itu mentorku. Hormat beliau kepada Kata Okta Kartika. Serius ini. Kami kemarin mendatangkan seorang psikolog juga, seorang pelaku juga, dan beliau sangat mengidolakan Kata Okta Kartika. Luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sudah mau berbincang bersama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dan buat kamu yang lagi nonton, kamu juga harus stay tune terus di sini di Nusantara Wedding Expo karena kita masih ada penampilan yang luar biasa juga. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Nusantara Wedding Expo 2021.